Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kegiatan 4x4 sifat-sifat persamaan garis lurus. Di sini kita akan membahas materinya ya. Kalian bisa buka halaman dari 170 sampai dengan 179. Oke, kita akan bahas ya. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website liquinout.blogspot.com. Nah, di sini untuk mengetahui sifat-sifat persamaan garis lurus, perlu kalian ketahui kembali bentuk umum dari persamaan garis lurus, yaitu ya persamaan umumnya adalah Y sama dengan MX plus C, di mana si M ini merupakan gradien atau kemiringan ya. Gradien atau kemiringan. Nah, selanjutnya pada kegiatan pertama ini kalian akan mengetahui sifat-sifat persamaan garis lurus dilihat dari persamaannya dan dilihat dari perubahan nilai salah satu koefisien atau konstanta. Nah, untuk tabel 4.6, sifat-sifat persamaan garis lurus itu, lihat ya, yang pertama itu kita lihat garis yang warna birunya ya. Jadi, dia itu M-nya itu 2 ya. Jadi, semuanya tetap ya, M-nya sama ya. Oke, semuanya sama. Yang membedakan adalah yang si konstantanya atau si C-nya ya. Jadi, di sini garis-garis lurus samping memiliki nilai C konstantanya tidak tetap ya. Nah, garis lurus di samping memiliki kemiringan M-nya tetap yaitu 2. Jadi kalau asal M-nya tetap ya, maka kemiringannya pun akan tetap ya, seperti itu. Jadi kemiringannya tetap ya kalau dia sama ya kemiringannya. Nah, ini namanya garis sejajar. Jadi sejajar itu ya, sejajar itu mempunyai ya, mempunyai M atau gradien ya, atau gradien yang nilainya sama, ya, seperti itu. Nah, oke. Jadi kita sudah tahu ya, apa sih maksudnya seperti itu. Nah, yang perlu kalian perhatikan lagi adalah ya, untuk si C-nya. Nah, dia min 4 di sini contoh ya, min 4, maka dia titik Y-nya akan berada di 4 juga. Begitu juga dengan min 8, maka Y-nya juga min 8. Kalau dia 0, kan plus 0 ya aturan ya. Kalau 2x plus 0 itu nggak usah tulis, jadinya tinggal Y sama dengan 2x saja. Jadi, pas Y-nya ini di titik 0, seperti itu. Dan di sini adalah 16. Kayaknya ini salah nih ya. Aturan di sini berapa? Kalau bisa menebak ini ya, apa? 5 ya. Seperti itu ya. Dan ini 8, nah ini 10. Tapi kan kalau dia negatif ya. Kalau dia negatif, kalian lihat Y-nya, bukan lihat X-nya. Nah, seperti itu. Jadi kalau lihat Y-nya ini kan 16 ya. Seharusnya dia 10 ya. Karena dia berhenti di 10, berarti ini seharusnya 10 nih. Seperti itu. Nah, kalau yang ini benar kira-kira ya, mungkin di Y-nya mungkin di sini 16 dan sini mungkin aja 20 ya. Oke, seperti itu jadinya. Kita lanjut lagi ya. Untuk grafik kedua ya, untuk grafik kedua ini sama aja kayak nomor yang satu. Yang membedakan adalah si M-nya ya. Tadi awalnya positif, sekarang negatif. Makanya dia berada di ke arah sebelah kiri ya, seperti itu jadinya. Dan konstantanya tetap sama, jika dia 8 ya, maka si namanya hmm, si Y-nya ya, Y-nya nanti akan mengikuti juga 8 ya seharusnya, seperti itu. Oke, kan kalau kita masukkan misal nih, Y sama dengan min 4 dikali 0 sama plus 8, maka min 4 kali 0 kan 0 ya, plus 8 maka Y-nya 8, jadi titiknya itu ada 0,8. Nah, ini kemungkinan ada kesalahan juga ya dalam menulisnya ya. Jadi kalian harus benar-benar berhati-hati memperhatikan gambarnya, apakah dia benar atau salah ya, seperti itu jadinya ya. Jadi matematika itu harus teliti. Oke, mungkin ini banyak yang salah ya dari lihat angka-angkanya. Kita lanjut lagi ya untuk ke nomor 3. Dari nomor 3 ini ya, dari nomor 3 kita bisa memperhatikan nih, jika dia konstantanya tetap ya, C-nya kan min 4, min 4, min 4, dengan gradiennya itu adalah
positif ya, maka ke arah kanan ya. Nah, kalau gradiennya sama ya, gradien maaf, kalau konstantanya sama, dia akan mempunyai titik potong di sini ya, titik potongnya sama, jadinya titik potongnya tuh min 4, seperti kalau dia sama ya. Berarti kalau dia misalkan Y sama dengan 2X min 4 dengan Y sama dengan 7X min 4, tentunya dia akan berpotongan di titik 0, min 4. Seperti itu ya. Jadi udah ketebak ya. Kita lanjut lagi ya. Sekarang untuk nomor 4 juga sama seperti nomor 3, cuman bedanya si gradiennya itu negatif ya. Nah, kalau lihat dari gradiennya, semakin dia negatifnya tinggi, maka akan semakin mendekati garis lurus ya, garis tegak, maksudnya garis tegak seperti itu. Nah, untuk yang nomor 5 ini kalau dia gradiennya sama, maka dia sejajar ya. Ini kan yang biru nih, ini yang biru, maka persamaannya yang biru juga ya, min 1/3 M-nya. Begitu juga yang ungu, merah sama ya. Nah, untuk yang ini, yang 9 ya, yang 3 maksudnya, yang 3, yang gradiennya 3, itu juga sama ya. Jadi sejajar. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi, apa yang dapat kalian simpulkan dari hasil kegiatan mengamati tabel 4.6? Tentunya ya, jika gradiennya sama ya, jika gradien sama, maka kedudukan garisnya sejajar ya, kedudukan kedua garis sejajar. Kedua garis sejajar. Oke, ini untuk kesimpulan yang pertama ya. Nah, untuk yang kedua, jika gradiennya berbeda ya, maka kedudukan kedua garis berpotongan. Nah, jadi sebenarnya kita bisa menyimpulkan juga sebenarnya kalau dia untuk yang satu ya, jika dia garis sejajar itu berarti M1 itu sama dengan yang M2 karena kan sejajar ya garis gradiennya. Nah, kalau dia berpotongan ya, itu M1 dikali dengan M2 itu sama dengan min 1. Oke, untuk yang dia berpotongan ya, kita akan ambil satu contoh dari yang nomor 5 ya. Nih, kita akan ambil contohnya itu yang 3X ya. Y sama dengan 3X plus 9 dengan si yang biru. Y sama dengan min 1/3X plus 7. Seperti ini ya. Nah, M-nya kan, yang M yang pertama itu 3 ya. Ini 3. Dan yang M kedua adalah min 1/3. Jadi kalau 3 dikali dengan min 1/3 itu akan menghasilkan min 1 ya. Maka ia berpotongan nih yang garis biru dengan yang garis pink ya, garis pink dengan garis biru seperti itu ya. Jadi dia berpotongan. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, perhatikan gambar untuk gambar A ya. Apakah gambar A dan B merupakan garis yang sejajar? Jelaskan. Oke. Garis A dan B itu sejajar ya, karena A sejajar ya. Karena titik Y ya, titik Y-nya, titik Y pada salah satu titik ya, pada kedua koordinat ya. Koordinat sama ya, koordinat sama, yaitu A dan P ya, dimana titik Y-nya itu, titik Y-nya adalah 2 ya, seperti itu. Nah, ini 1 ya. Selanjutnya kita lihat lagi ya.
dia setiap titik itu jaraknya sama nih. Dari sini ke sini tuh sama. Ya, jaraknya itu sama. Jadi, kalau bisa dilihat juga seperti itu ya. Jarak ya. Jarak antar titik pada garis AB ya. AB untuk di titik Y akan mempunyai nilai yang sama. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang tentukan gradien garis A dan B. Oke. Kalau seperti ini ya, untuk yang nomor B ini, yang kalian harus perhatikan adalah kita buat terlebih dahulu ya. Kalian masih ingat kan kalau untuk mencari M atau gradien itu delta Y per delta X ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan mencari delta Y-nya dulu. Berarti dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Maka delta Y-nya ini 6. Untuk yang A ya, ini untuk garis A. MA gitu ya. Selanjutnya 1, 2, 3 ya untuk X-nya. Maka 3. Nah, jadi 6/3 ini hasilnya adalah 2 ya. Oke, kita lanjut lagi untuk yang M2-nya ya. M2. Misalkan delta Y per delta X. Nah, delta Y, delta X itu adalah Y2 dikurang Y1. Seperti itu ya. Berarti begitu juga dengan delta X. X2 dikurang X1. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita cari delta Y dari yang garis biru. 1 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Berarti 4, 1, 2. Nah, ini 2 ya. Jadi 2 juga. Oke. Gitu. Jadi jika dilihat ya, kok tambah lagi ya. Jika dilihat dari hasil ya, dilihat dari hasil gradien kedua garis sama. Nah, baru yang B. Tentukan gradiennya A dan B memiliki gradien ya, gradien yang sama panjang. Yang sama ya. Yang sama yaitu 2 seperti ini. Oke, cara jawabnya begitu ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang untuk yang A dan B ya, garis N merupakan garis yang sejajar. Jelaskan tentukan gradien M, garis M dan N. Oke. Kita lihat lagi ya. M ini adalah garis dari Y sama dengan berapa? Ini 5 ya. Untuk yang nomor 2A, apakah garis M dan M ini merupakan garis yang sejajar? Jelaskan. Oke. Untuk yang A ini ya, iya ya, karena garis M ya, garis M ini kan dia ini bukan Y tapi X min 5, yang ini adalah X 2 ya, ini min 5, yang M ini 2. Oke, jadi garis M dan N ya, dan N memiliki gradien yang sama ya. Kalau dia garisnya tegak lurus seperti ini, itu gradiennya itu sebenarnya 0 ya. Jadi kedua gradien ini adalah 0. Bagaimana cara mengeceknya? Oke, kita akan cek ya. Misal kita ambil salah satu titiknya ya. Nah, kita ambil di sini ya. Itu 2,2 ya. 2,2
2,2. Oke, 2,2. Berarti salah satu titiknya ini adalah 2,2. Mau M sama N dulu itu sama saja ya. Oke, kita ambil lagi salah satu titiknya. Ambil salah satu titiknya di mana ya? Di sebelah sini saja deh. Ambil salah satu titiknya. Ya, 5 sama 2 sama 5 juga ya. Oke. Ini untuk yang M ya. Yang M ini kita ambil 2,4. M-5,2. Min 5,2. Sedangkan untuk satu lagi yang si ini N ya, garis N. Ini M. Dan yang N ini kita ambil lagi 2 sama 4 ya. 2 sama 4. Yang ini satu lagi dan kita tes ya. Jadi kita ambil min 5 sama 3. Oke, min 5 sama 3. Seperti ini. Nah, dari sini kan namanya gradien adalah rumusnya ya. M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Ini untuk yang N ya. Ingat yang N. Ini yang M. Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Oke, kita lanjut lagi. Y2-nya adalah 4 ya. Untuk Y1-nya 2. X2-nya 2. Untuk X1-nya 2. Jadi 2 per 0 akan menghasilkan 0 ya. Seperti itu. Oke. Kita akan lihat lagi untuk M-nya ya. M-nya. M-nya itu Y-nya min 3 ya. Y-nya 3 ya. 3 min 2 min 5 min 5. Maka 3 dikurang 2 itu 1 ya. 3 dikurang 2 1. Min 5 ditambah dengan 5. Jadi hasilnya min 1 per 0. Jadi hasilnya 0 ya. Jadi kedua gradien itu adalah 0 ya. Jadi kedua gradien garis M dan N adalah 0. Hal ini menyebabkan kedua garis sejajar. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi untuk yang nomor 3. Di sini, apakah garis K dan L merupakan garis yang berpotongan? Jika ya, berapa sudut yang dibentuknya ya? Sudut yang dibentuk adalah sebenarnya kalau kalian bisa menggunakan busur ya, busur itu 90 derajat kemungkinan ya. Jadi kalian bisa mencobanya sendiri apakah benar dia 90 derajat ya. Jadi kalian bisa mencobanya. Untuk yang B, dapatkah kita menyebut garis K dan L saling tegak lurus? Tidak ya. Saling tegak lurus itu tidak karena dia berpotongan ya. Oke. Nah, untuk yang C, tentukan gradien K dan L. Oke. Untuk gradiennya ya, K dan L. Nah, untuk mencari gradiennya ya, untuk si C-nya ini, kita lihat dari titik ini ya. Ini kemungkinan semoga 3 ini karena gambar yang pas. Kita lihat kalau mencari gradien itu ya untuk garis K. Garis K. Kalau gradien itu kan M sama dengan ya, Y delta Y dibagi dengan delta X ya. Nah, dari sini kita lihat ya, delta Y-nya adalah 1, 2 ya, 3, 4, 5 ya. Jadi 5 per, karena dia ke kanan positif ya, kan garisnya ke kanan. Jadi 1, 2. Nah, ini 2. Jadi hasilnya 5 per 2 untuk garis K-nya. Sekarang untuk garis, ini L ya, maaf. Ini garis L ternyata. Ini L, ini garis K. Oke. Untuk garis K-nya, kalian lihat
karena dia ke kiri ya, maka M-nya ini akan bernilai negatif ya. Berarti kita tulis dulu negatifnya ya, baru si delta Y-nya. Berarti 1, 2, 3. Nah, 3 ya. 3 per berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini 6. Apakah ini benar 6 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ini sampai benar ya? Oke. Kalau dilihat, nah, tentukan gradiennya. Udah ketemu ya. Berarti ini hasilnya berapa? Ini hasilnya min 1/2 kalau lebih kecil lagi ya. Seperti itu. Nah, sekarang untuk yang D ya. Untuk yang D, kalikan gradien garis K dan L berapa hasilnya? Oke. Gradien K dan L ya. Kita buat terlebih dahulu ya K dan L-nya. Untuk yang D, K dan L-nya berarti kalau dikalikan 5/2 dikali dengan min 1/2 sama dengan min 5/4 ya. Seperti itu. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk yang nomor 4. Nah, untuk nomor 4 ini, apakah garis P dan Q juga termasuk garis yang berpotongan ya? Kalau yang garis berpotongan tentu saja berpotongan ya di sini. Jadi, iya. Nah, jika ya, berapa sudut yang dibentuk? Nah, ini diserahkan kepada pembaca yang menggunakan busur ya. Lagi-lagi busur. Di sini titik nolnya ya. Kalian bisa milih yang titik nolnya mana atau yang 90-nya mana ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Berarti B-nya ini tentukan gradien P dan Q-nya. Oke. Untuk gradien P dan Q ini diberi tanda titiknya ya. Berarti kita harus mengikuti ya. Untuk garis P ya. Itu M-nya sama dengan delta Y per delta X. Karena dia positif, maka kita bisa langsung nyari delta Y-nya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per delta X-nya berapa ya? 1, 2, 3 per 3. Nah, sekarang jadi hasilnya 6/3 itu hasilnya 2 ya. Sekarang untuk garis garis Q ya. M sama dengan delta Y per delta X ya, sama dengan garis bantunya dari sini ya. Berarti kita buat delta Y-nya karena dia berada di kiri, berarti negatif ya, ke arah kiri. Seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti delta Y-nya 5. Sekarang delta X-nya 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga. Nah, akan menghasilkan min 1 ya. Nah, ketemu nih gradiennya. Sekarang kalikan garis P dan Q. P dikali dengan Q ya. Berarti MP-nya MQ-nya. Maka 2 dikali dengan min 1 itu hasilnya min 2. Seperti itu ya. Nah, yang perlu kalian ingat adalah ya, kalau ia berpotongan, M1 dikali dengan M2 itu hasilnya harus min 1. Seperti itu. Ya, kita lanjut lagi ya. Apakah gradien garis A, B, dan C pada gambar A sama ya? Nah, kita lihat lagi gradiennya tadi ya. Gradien itu berbeda ya. Yang satu ini berapa ya? Gradien garisnya berbeda ya. Nah, apakah gradien garis M dan N sama? Oke, kita lihat garis ya. Garis si M dan N. Mana ya M dan N? Yang ini ya.
Nah, untuk garis M dan N gradiennya sama ya, sama-sama 0 ya. Sama. Yaitu 0. Oke, kita lanjut lagi ya. Apakah hasil perkalian gradien garis yang saling berpotongan pada gambar C dan D sama ya? Kita lihat lagi gradiennya ya, yang saling berpotongan. C dan D ya. Ternyata berbeda ya. Yang satu min 5/4, yang satu lagi min 2 ya. Jadi berbeda ya. Berbeda. Buat simpulan atau rumus tentang kemiringan garis yang sejajar. Oke. Kemiringan garis yang sejajar. Nah, untuk kalau kemiringan garis sejajar berarti M1 sama dengan M2 ini yang sejajar ya. Kalau untuk kemiringan garis tegak lurus ya, tegak lurus itu adalah M1 dikali dengan M2 itu sama dengan min 1 ya. Jadi ini nomor 7 kesimpulannya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang coba buktikan apakah persamaan garis lurus berikut saling tegak lurus. Oke, kita akan mencari M-nya saja, tidak usah menggambarnya ya. Jadi untuk yang A ini, kan ada 3Y min 3X min 1 ya. Dimana si Y-nya ini, tuh dia harus pindah menjadi 3X min 1 per 3 ya. Jadi pindah luas menjadi pembagian. Jadi Y sama dengan 3X per 3 dikurang dengan 1 per 3 seperti ini ya. Jadi si 3 ini berada di 3X dan berada di min 1. Jadi hasil Y-nya adalah 1X atau X saja ya. 1X deh, nggak apa-apa. Tulis. Jadi min 3. Dimana berarti si M-nya ini ya, karena dia M-nya itu adalah 1. Untuk yang satu lagi, kan Y sama dengan min X plus 2 ya. Jadi M-nya ini adalah min 1. Nah, kalau dia saling tegak lurus, itu rumusnya itu adalah M1 dikali M2 itu akan menghasilkan min 1. Oke. Jadi untuk yang A ini ya, berarti M1-nya itu 1, M2-nya itu min 1. Jadi 1 dikali min 1 itu akan menghasilkan min 1. Jadi terbukti ya bahwa garis 3Y min 3X min 1 dengan ya, dengan Y sama dengan min X plus 2 itu saling tegak lurus. Oke. Ini hanya satu contoh yang ditulis lengkap ya. Jadi untuk kalau tidak, jadi tidak bahwa ini seperti itu ya. Untuk yang B itu 2X plus Y sama dengan 5. Kita rubah dulu ya. Jadi Y sama dengan min 2X plus 5. Ini kan positif ya. Ini kan positif, nggak ditulis. Jadi kalau dia pindah ruas menjadi negatif. Seperti itu berarti M1-nya ini adalah min 2. Sekarang untuk M2-nya ya, 2X min 4Y sama dengan 5. Oke, kita pindah ruas ya. 2X, karena ini min ya, Y-nya min, kita harus jadi plus, berarti dikurang 5 sama dengan 4Y. Seperti ini. Jadi 2X min Y per 4 sama dengan Y ya. Jadi 2 per 4X min 5 per 4 sama dengan Y. Jadi si X ini adalah 1 per 2X min 5 per 4Y. Berarti M-nya ya itu adalah 1 per 2 M2-nya. Maka karena rumus garis tegak lurus adalah M2 dikurang M1, berarti min 2 dikali dengan 1 per 2. Maka hasilnya min 1 ya. Terbukti ya. Terbukti. Oke. Atau kalau dalam matematika terbukti itu kalian bikin kotak kosong ya. Seperti ini.
Oke, sekarang untuk yang C ya, yang C nih lumayan panjang berarti caranya nih. Oke, berarti 2x plus 5/3 sama dengan 2y. Oke, kita lanjut lagi. Berarti 2x plus 5/3 dikali dengan 1/2. 1/2 ya, maaf, 1/2 sama dengan y. Jadi 2x plus 5 sama dengan 3 dikali 2 sama dengan y. Jadi 3x plus 5 sama dengan 6 sama dengan y. Oke, ini 2 ya, maaf, waduh, salah nih. Oke, kita lanjut lagi ke sini ya. Jadi 2x per 6 ditambah dengan 5/6y sama dengan y ya. Jadi ini pakai sama dengan ya. Ini lupa pakai sama dengan ya. Tapi udah ada sama dengannya di sebelah y-nya ya, jadi tidak usah. Nah, selanjutnya berarti 1/3x plus 5/6 sama dengan y ya. Oke, jadi berarti M1-nya ini adalah 1/3. Nah, sekarang untuk M keduanya ya, yang C-nya ini gimana ya? Kita hapus terlebih dahulu saja ya. Kita hapus terlebih dahulu. Mungkin cukup sekali ya segini. Cukup lah. Untuk yang C-nya kita lanjutkan lagi ya. 2x plus y plus 2 sama dengan 0. Maka kita bisa pindahkan y-nya tetap ya, karena dia udah positif. Di situ ada y, berarti kan min 2x min 2. Maka m-nya itu adalah min 2 ya. Nah, dari sini ya, min 1 dikali min 2 sama dengan 1/3 ya. 1/3 dikali dengan min 2. Maka hasilnya min 2/3. Tidak terbukti untuk yang C ya. Tidak terbukti. Oke, kita lanjut lagi. Untuk yang D, kita hapus terlebih dahulu ya. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya. Untuk yang D, itu kan 3x plus 2/3 sama dengan 2y. Ya, sekarang selanjutnya yang sebelahnya itu 5x min 32/2 sama dengan y. Ini sama saja yang seperti tadi ya. Maka 3x plus 2/3 dikali 2 sama dengan y. Jadi 3x plus 2/6 sama dengan y. Jadi 3x per 6 plus 2/6 sama dengan y. Jadi hasilnya 1/2x ditambah 1/3 sama dengan y ya. Jadi M-nya ini adalah 1/2. Oke, untuk yang selanjutnya, ini sangat mudah ya. Jadi tinggal 5/2x min 32/2 sama dengan y. Maka M2-nya itu 5/2. Kita lanjut ya. Berarti M1 dikali M2 itu sama dengan 1/2 dikali dengan 5/2. Maka hasilnya 5/4 ya. Tidak terbukti. Oke, kita lanjut lagi ya. 2 diketahui persamaan garis lurusnya itu adalah 2x plus 3y min 4 sama dengan 0. Dan 4x plus 6y dikurang 8 sama dengan 0. Bagaimanakah kedudukan dua persamaan garis tersebut? Oke, jelaskan. Nah, kalau kita lihat dari sini saja ya. Berarti kan 2x plus sini 2x plus 3y min 4 sama dengan 0. Untuk ini 4x plus 6y sama dengan 8 sama dengan 0. Oke, kita lanjut dari sini dulu ya. Jadi karena y-nya udah positif ya, maka dia tetap aja berada di sebelah kiri. Kita ganti saja min 2x plus 4. Jadi y sama dengan min 2x plus 4/3, maka y sama dengan min 2/3x plus 4/3, maka M-nya adalah min 2/3. Sekarang untuk yang sebelah kanan, karena y-nya juga positif ya, koefisien y-nya positif, maka dia tetap berada di kanan ya. 6y sama dengan min 4x plus 8, maka 6y
Y ya. Y sama dengan min 4x plus 8, di sini 6, di sini 6. Maka Y sama dengan min 2/3x plus 8/6 ya. Nah, M-nya yaitu sama-sama 2/3. Ingat ya, kalau dia sejajar ya, sejajar itu adalah M1 sama dengan M2 ya. Berarti M1-nya sama, M2-nya sama ya. Berarti min 2/3 sama dengan min 2/3. Ini enggak ada X-nya nih. Maka atau jadi ya, kita tulis saja jadi. Jadi kedudukan kedua garis tersebut sejajar. Oke. Kita lanjut lagi ya, nomor 3. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x plus 5 dan gx 2x min 9. Bagaimana kedudukan dari dua fungsi tersebut? Oke. Kalau melihat dari dua fungsi tersebut ya, berarti kan di sini M, di sini M ya. Maka M1-nya itu 2, M2-nya itu 2. Maka dia sejajar ya. Kedudukan kedua garis ya. Kedua garis sejajar. Seperti itu ya. Oke. Kemudian gambarlah grafik dalam bentuk fx plus 3x, fx plus gx ya. Oke. Kalau dia fx plus gx berarti di sini fx ya sama dengan ya 2x plus 5, di sini gx ya 2x min 9 ya. Setelah itu kita tambah karena kan ntar fx ditambah dengan gx ya, fx ditambah dengan gx sama dengan 2x ditambah dengan 2x, tentunya 4x ya, plus 5 ditambah dengan min 9, berarti min 4, seperti itu. Nah, kita udah ketemu nih, si fx plus gx sama dengan 4x min 4. Oke, berarti bagaimana kita x sama dengan 0 ya, maka fx plus gx sama dengan 4, berarti 0-nya kita ganti ya, ini 0, ini 0, ini 0, min 4. Jadi F0 plus G0 itu sama dengan min 4 ya, karena 4 dikali 0 itu kan hasilnya 0 ya. Berarti kita lanjut lagi, jika fx plus gx-nya itu sama dengan 0, maka 0 sama dengan ya, ini kan jadi 0 ya, ini jadi 0 sama dengan 4x min 4. Si min 4-nya kita pindahkan terlebih dahulu, maka 4 menjadi 4x ya, karena ini minus menjadi positif. Terus 4/4 sama dengan x ya, yang ini berada di bawah ya, jadi 1 sama dengan x. Nah, kita ketemu nih, kalau ini 0, min 4 ya titiknya ya, ini kan min 4, di sini 0, sedangkan di sini 0 ya, di sini 1 ya, seperti itu. Maka kalau dia 0, min 4 berarti 0, min 4 di sini ya. Kalau dia 0,1 berarti 0,1-nya di sini. Jadi seperti ini. Nah, oke. Kalau gradiennya kan berarti M-nya itu 4 ya. M dari fx plus gx. Jadi 2 kali lipatnya dari si masing-masing garis ya. Baik si fx maupun si gx. Jadi 2 kali lipatnya ya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Sekarang nomor 4 sama kayak nomor 3 ya. Tapi kita harus tahu dulu M1-nya itu kan 3 ya. M2-nya itu min 1/3. Kalau dia misalkan kita coba kan tidak sama ya. M1 sama dengan M2 tidak sama ya. Maka kita harus coba M1 dikali dengan M2 sama dengan 3 dikali min 1/3. Maka hasilnya min 1. Nah, kedudukan ya. Kedudukan
kedua garis ya, kedua fungsi ya, kedua fungsi itu tegak lurus ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kemudian gambarlah grafiknya dalam bentuk fx min gx. Oke, sama kayak tadi berarti ya. Fx-nya itu sama dengan 3x min 6. Untuk gx-nya itu min 1 per 3x plus 7. Ya, ini dikurang ya, karena kan di operasinya dikurang. Maka fx dikurang gx ya, berarti fx dikurang gx seperti itu ya. Berarti 3 dikurang dengan min 1 per 3. Ya, 3 ditambah dengan 1 per 3. Min dikali dengan min, maka hasilnya positif. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya, cara operasi seperti ini, kita lihat terlebih dahulu. Kita tulis di sini 3. Plus dengan ininya 1 ya. Oke, karena ini sama. 3 supaya 3 dikali dengan 3, maka hasilnya 9. Tadi hasilnya 10 per 3. Tapi ini menjadi pecahan ya, seperti ini. X jangan lupa. Nah, selanjutnya min 6 dikurang dengan plus 7. Maka min 6 dikurang 7 itu hasilnya min 13. Berarti min 13. Seperti ini ya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Jika X-nya itu sama dengan 0 ya, maka F0 min G0 sama dengan 10 per 3 dikali dengan 0 ya. 10 per 3 dikali dengan 0 dikurang dengan 13. Maka F0 min G0 itu hasilnya min 13. Berarti titiknya apa? 0, min 13. Wah, berarti 0, min 13 terlalu jauh ya. Kita asumsikan saja di sini. Oke, ntar dulu deh. Kita gambar terlebih dahulu satu lagi. Biar apakah benar ya. Misalkan dia F0 G0-nya, F0 dikurang G0-nya itu adalah 0 misalkan ya. Ini biar seperti ini. Maka 0 dikurang 10 per 3 X min 13. Kita kemana lagi ya? Ini udah penuh. Kita kesini ya. Kita kesini. Jadi 13 sama dengan 10 per 3x ya. Jadi 13 dikali dengan 3 per 10 sama dengan x. Jadi hasilnya adalah 39 per 10 x ya, atau 3,9 x. X-nya itu 3,9. Oke, berarti ininya adalah 3,9,0. 3,9,0 berarti kemungkinan di sini ya. Dan ini mungkin di bawah ya. Misalkan di sini min 13 ya. Ini misalkan aja, gambarnya kan kurang tepat ya. Berarti gambarnya seperti ini. Gambarnya jelek ya. Kita perbaiki lagi deh. Gambarnya seperti ini. Ini untuk 0,39 ya. 39,0. 3,9,0. Ini untuk yang 0, min 13. Seperti itu ya. Oke. Jangan lupa garis lurusnya menggunakan panah. Yang ini juga menggunakan panah ya. Seperti itu. Selesai pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan, maaf. Sebelum akhir pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.